Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Coba deh bayangin, kamu udah bisa ngelihat diri kamu sendiri, jalan-jalan di lorong kampus bersejarah di Lituania, bener-bener siap buat mulai babak baru di Eropa. Kamu udah punya semangatnya, udah ada rencananya, tapi, tunggu dulu. Ada satu tembok birokrasi gede yang ngehadang impian kamu itu. Nah, hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng soal langkah pertama yang super krusial ini, proses penyetaraan ijazah. Ini tuh benar-benar kunci utama yang bakal ngebuka gerbang studi kamu di Lituania. Jujur aja nih, kita sering banget nemuin kasus kayak gini. Kita udah capek-capek belajar bertahun-tahun dapat ijazah di negara asal, pas mau dipakai daftar ke luar negeri, khususnya Lituania, ijazah kita kayak nggak ada kekuatan hukumnya sama sekali. Bikin frustrasi banget kan? Ada risiko nyata di mana latar belakang pendidikan kamu yang sebenarnya bagus itu malah nggak diakui, dan ujung-ujungnya bikin kamu terancam ditolak sama kampus impian. Oke, biar nggak pusing, kita bakal bedah peta jalan ini jadi 4 bagian simpel. Pertama, kenapa penyetaraan ini penting banget? Kedua, persyaratan dokumen yang wajib ada. Ketiga, 6 langkah prosesnya. Dan keempat, solusi aman barang jangkar. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Pentingnya penyetaraan ijazah buat bangun fondasi kamu. Jadi gini, penyetaraan ijazah itu bukan cuma sekedar formalitas minta stempel doang ya. Ini benar-benar proses resmi buat mastiin kualifikasi pendidikan kamu dari negara asal itu nyambung dan diakui sama standar pendidikannya Lituania. Ibaratnya nih, ini tuh cara kita nerjemahin skill dan kompetensi akademik kita ke dalam bahasa birokrasi yang mereka ngerti. Poin utamanya itu ada di kepastian hukum dan validitas akademik. Intinya, ini tuh momen ajaib di mana selembar kertas dari negara kita berubah jadi kunci master legal yang sah. Tanpa ini, susah banget buat bisa diterima di universitas di sana. Jadi ini murni soal mastiin kalau kerja keras kamu selama ini dapat pengakuan yang pantas di level internasional. Lanjut ke bagian kedua, persyaratan dokumen wajib. Yuk, kita cek daftar persiapannya. Nah, jangan harap kamu bisa cuma bawa fotokopian ijazah biasa aja ya. Kita tahu sendiri birokrasi itu paling cinta sama dokumen asli dan berstempel. Jadi yang paling pertama, kamu wajib banget nyiapin salinan ijazah dan transkrip nilai yang udah dilegalisir resmi di negara asal. Terus semuanya harus diterjemahin secara resmi ke bahasa Lituania sama penerjemah tersumpah. Jangan lupa siapin paspor, isi formulir aplikasi dengan benar, bukti bayar biaya admin, dan kadang mereka juga minta dokumen tambahan kayak deskripsi mata kuliah buat bantu ngevaluasi pendidikan kamu. Kenapa sih harus seteliti ini? Ya karena melengkapi syarat secara penuh dan tepat waktu, itu bakal neken banget resiko penolakan. Kamu pastinya nggak mau dong gagal di garis start cuma gara-gara kurang satu stempel. Akurasi mutlak di tahap ini tuh bener-bener jadi tameng utama kamu dari mimpi buruk ngurus dokumen yang tertunda terus-terusan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 6 langkah proses. Ini dia perjalanan inti kamu. Nah, yang bikin lega, alur birokrasi ini tuh sebenarnya super logis dan terbagi jadi 6 langkah jelas. Dimulai dari pengajuan dokumen, di mana kamu serahin semua berkas yang udah kita bahas tadi. Terus lanjut ke verifikasi, masuk ke evaluasi akademik, dan kadang ada sesi konsultasi kalau misalnya mereka butuh info lebih lanjut. Kalau semua mulus, kita sampai ke puncaknya, penerbitan sertifikat, dan diakhiri dengan penyampaian hasil langsung ke tangan kamu. Biar nggak bingung, kita bedah dikit yuk bedanya 2 tahap krusial di tengah tadi. Suka banyak yang kebalik antara verifikasi sama evaluasi nih. Verifikasi itu tugasnya murni ngecek keaslian. Mastiin cap dan legalisasinya asli, bukan dokumen bodong. Nah, kalau evaluasi, ini baru momen di mana mereka ngebedah kualitas pendidikan kamu. Mereka bakal ngebandingin kurikulum, durasi belajar, sampai akreditasi kampus kamu buat dicocokin sama standar pendidikannya Lituania. Terakhir, bagian keempat, solusi aman bersama jangkar. Ini ibaratnya jalan pintas kamu. Coba kita bandingin 2 skenario ini. Di satu sisi, kamu bisa aja milih ngurus ini sendirian. Tapi ingat, ngurus sendiri itu beban kognitifnya lumayan berat, risikonya tinggi banget buat salah urus admin, ngalamin kasih delay berbulan-bulan, atau yang paling parah, ditolak. Di sisi lain, sumber informasi kita ngerekomendasiin pakai jasa ahli kayak Jangkar Global Groups. Di sini, kamu ibaratnya nuker pusing dan stres itu dengan panduan profesional yang lebih efisien, aman, dan pastinya ngejamin kepatuhan sama aturan di sana. Jadi, Jangkar ini nyediain bantuan end-to-end dari awal banget sampai beres. Pemahaman mereka soal seluk-beluk institusi di Lituania itu penting banget. Mereka bisa mastiin tiap dokumen yang kamu ajuin udah bener-bener ngikutin aturan resmi hukum di sana. Efeknya, evaluasi akademik kamu jadi lebih akurat dan prosesnya jalan cepat banget. Daripada meraba-raba di tengah birokrasi asing, mending langsung dipandu ahlinya kan? So, ini bawa kita ke pertanyaan penting penutup sesi ini. Udah siap belum wujudin mimpi kamu buat kuliah di Lituania?
Sekarang kamu udah megang peta jalannya nih. Kamu udah tahu kenapa ini penting banget, dokumen apa aja yang harus disiapin, 6 tahapan birokrasinya, sampai tahu jalan paling aman buat lewatin itu semua. Dengan semua info ini, tembok birokrasi tadi udah nggak kelihatan mustahil buat dilewatin lagi kan? Pengetahuan itu kekuatan. Dan sekarang langkah selanjutnya benar-benar ada di tangan kamu. Makasih banget udah ikutan sesi bedah materi kita hari ini, dan sampai ketemu di pembahasan seru lainnya.